dan tentu juga mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kependudukan tersebut. Nah, ini yang penting, peluang beasiswa Bapak Ibu. Jadi peluang beasiswa itu banyak sekali yang ada di prodi S3 Kependudukan UGM. Beasiswa LPDP ini yang banyak diminati. Kenapa diminati? Karena nilai nominalnya paling gede, ya. Kemudian beasiswa BRIN, tapi khusus untuk program by riset. Kami sudah memiliki sekitar 15 mahasiswa yang menggunakan beasiswa BRIN ini. Kemudian beasiswa BPI, tapi ini khusus dosen, ya. Kemudian BPS juga ini khusus dari Pusdiklat BPS RI, ya. Kemudian ada juga PDDI, ini baru ini Bapak Ibu, program dokter untuk dosen Indonesia, ini baru tahun 2025 ini. Ini tahun pertama. Kemudian BU beasiswa unggulan. Kalau BU atau beasiswa unggulan itu untuk semua komponen. Artinya semua komponen masyarakat, ya. Tidak harus dosen, tidak harus ASN, siapapun boleh asal memenuhi persyaratan. Termasuk beasiswa BRIN. Beasiswa BRIN itu tidak hanya untuk para periset BRIN, tapi untuk semua. Bisa ASN, bisa non ASN, ya. Saya punya calon mahasiswa. Beliau itu bekerja sebagai staf ahli Bupati Oki. Nah, waktu itu di Pemda Oki nggak ada beasiswa. Ya saya carikan, ya. Saya kebetulan ada MOU dengan BRIN, ya. Ya saya sampaikan ke Kepala Pusat Riset Kependudukan waktu itu, apakah bisa ini calon mahasiswa kami mendapatkan beasiswa dari BRIN. Ternyata bisa. Ya, kemudian juga ada calon mahasiswa kami dari dosen perguruan tinggi swasta, itu yang dia kebetulan tidak di yayasannya itu juga nggak ada beasiswa. Kemudian dia juga melamar beasiswa melalui BPI itu nggak lolos, ya. Ya akhirnya saya carikan beasiswa melalui BRIN dan itu bisa. Okay. Kemudian beasiswa Bappenas ini juga ada. Nah, untuk beasiswa-beasiswa yang saya kira jumlahnya cukup banyak ini, ya. Ini memang tidak bisa berlaku untuk semua prodi S3 di UGM. Tapi prodi-prodi tertentu, ya, terutama yang berakreditasi unggul. Itu pun tidak semua prodi yang akreditasinya unggul itu mendapatkan jatah beasiswa ini. Seperti contohnya LPDP itu ada targeted. Nah, prodi S3 Kependudukan salah satu dari targeted dari beasiswa LPDP ini. Nah, itu adalah peluang-peluang beasiswa yang bisa kita manfaatkan. Ya, saya kira itu karena ini waktunya sangat pendek, ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk diskusi lebih lanjut berkaitan dengan kalau ada yang berminat untuk melanjutkan studi di prodi S3 Kependudukan. Nah, perlu yang Bapak Ibu ketahui juga bahwa untuk prodi S3 Kependudukan kan ada dua skema, yaitu skema by course dan skema by riset. Nah, untuk skema by riset ini kan dengan perkuliahannya blended, artinya daring dan luring. Nah, ini sangat memberi keleluasaan kepada Bapak Ibu yang posisinya itu bekerja. Karena dengan mekanisme yang blended learning, maka Bapak Ibu bisa menempuh dengan skema izin belajar, bukan dengan tugas belajar. Apa bedanya? Kalau izin belajar, maka Bapak Ibu masih dibebani tupoksi di tempat kerja. Kalau tugas belajar bebas. Konsekuensinya, kalau Bapak Ibu itu menempuh yang izin belajar, yang notabene-nya masih dibebani tupoksi di tempat kerja, maka kemudian segala hak-hak finansial Bapak Ibu 100% masih Bapak Ibu terima. Tapi kalau Bapak Ibu memilih yang skema tugas belajar, yang notabene-nya Bapak Ibu dibebas tugaskan dari tempat kerja, maka konsekuensinya hak-hak finansial itu akan berkurang. Ya, misalnya berbagai tunjangan itu akan dihentikan oleh negara. Ya memang aturannya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu menghendaki memilih yang izin belajar, yang artinya hak-hak finansial 100% masih Bapak Ibu terima, maka S3 Kependudukan UGM membuka peluang itu. Perkuliahannya secara blended.
Perkuliahan itu 1 semester dan itu ditempuh secara blended. Secara blended itu artinya perkuliahan nanti Bapak Ibu secara daring hanya memang 1, 2, 3 kali Bapak Ibu memang harus datang di UGM dan itu bisa kita atur. Artinya begini, kita bisa menyelenggarakan perkuliahan yang luring khusus untuk Bapak Ibu yang izin belajar itu di mana Bapak Ibu tidak sedang bertugas di tempat tugas sehingga keduanya bisa terpenuhi, untuk studi terpenuhi, untuk tempat kerja juga terpenuhi dan itu ada aturannya secara legal formal, itu dilindungi oleh peraturan. Ya, monggo Bapak Ibu yang akan berminat untuk menempuh izin belajar, berarti Bapak Ibu masih aktif di IPDN, itu sangat memungkinkan. Saya kira itu Bapak Ibu, karena akan saya segera melanjutkan untuk pelatihan ya, barangkali ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua. Baik, sebentar saya akan share dulu untuk materi pelatihannya. Mudah-mudahan nggak ada kendala untuk share. Saya full screen-kan dulu, baik. Bapak Ibu yang hadir secara daring, apakah untuk PPT untuk pelatihan yang full screen sudah muncul semua ya? Mudah-mudahan sudah muncul ini. Baik, langsung saja saya mulai. Nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita itu harus publikasi di jurnal internasional bereputasi? Kemudian bagaimana strategi umum agar kita bisa lolos publikasi? Selanjutnya apa ciri-ciri umum paper yang baik? Ya, tentu saja kita juga perlu mengenali paper yang tidak baik itu cirinya seperti apa. Kemudian bagaimana editor atau reviewer itu menerima atau menolak manuskrip kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika paper kita itu ditolak. Ya, kemudian juga nanti kita bahas bagaimana kita merumuskan judul artikel, bagaimana kita menyusun abstrak, bagaimana kita memilih kata-kata kunci yang tepat, bagaimana kita menyusun bagian awal pendahuluan, bagian tengah pendahuluan, dan juga bagian akhir pendahuluan. Kemudian bagaimana kita menyusun metode penelitian di manuskrip publikasi, bagaimana menyusun hasil penelitian, menyusun pembahasan, menyusun kesimpulan dan rekomendasi, dan menyusun daftar pustaka. Nah, kemudian juga yang paling penting ini Bapak Ibu yang tadi juga sudah saya sampaikan, perlu pendampingan penyusunan artikel dan itu sepanjang hayat ya. Nah, pendampingan untuk mulai dari penyusunan artikel, setelah itu pendampingan untuk submit ya. Karena tadi saya sampaikan mungkin ada di antara Bapak Ibu adik-adik mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk memilih jurnal yang pas sesuai dengan topiknya. Nanti akan kami bantu untuk memilihkan jurnal, kami bantu juga untuk mensubmitkan. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pendampingan submit itu saya sebagai pendamping itu sama sekali tidak menginginkan ya untuk memasukkan nama saya sebagai salah satu autor. Kenapa? Karena itu sejatinya melanggar etika authorship. Kalau saya memang nggak punya peran di dalam penulisan itu, kalau saya dicantumkan, itu sebetulnya melanggar etika authorship. Saya nggak mau dicantumkan. Saya beberapa kali misalnya teman-teman dari BRIN, teman-teman dari perguruan tinggi lain itu meminta katanya itu sebagai balas budi kepada saya, ya mencantumkan nama saya sebagai salah satu autor. Saya nggak mau. Karena itu melanggar etika authorship. Yang kena saya nanti. Awang saya nggak punya, saya nggak ikut riset itu kan. Manuskrip publikasi kan dari riset ya, saya kan nggak ikut riset itu, saya nggak punya kontribusi apapun untuk riset itulah. Kok tiba-tiba nama saya dicantumkan sebagai salah satu autor, itu melanggar etika authorship ya, sehingga nanti untuk ketika saya membantu untuk mensubmitkan di salah satu jurnal, nama saya jangan dicantumkan. Ya, karena tadi ya ini etika authorship yang harus juga kita junjung tinggi seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai. Nah, mengapa kita itu harus mempublikasikan di jurnal internasional Bapak Ibu?
Ya, nah ini tentu ada beberapa kepentingan, ada beberapa argumen. Yang pertama, ya tentu ini adalah sebagai ajang diseminasi dan juga sharing hasil penelitian ke publik yang lebih luas, yang itu bisa dibaca secara nasional kalau level kita jurnal nasional, tapi juga bisa dibaca di tingkat internasional kalau level jurnal kita adalah jurnal internasional. Nah, kenapa diseminasi atau sharing hasil penelitian? Ya karena nanti yang akan saya bahas di sini adalah khusus jurnal internasional yang itu berasal dari hasil penelitian. Karena ada juga beberapa jurnal internasional memberi peluang kepada autor untuk menyusun manuskrip publikasi itu yang bukan berasal dari penelitian, tapi dari literatur review. Nah, itu tidak kita bahas di sini. Yang saya bahas khusus yang berasal dari hasil penelitian. Dan yang akan saya bahas khusus jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Karena jurnal internasional ada enam bahasa yang diakui. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Cina, kemudian bahasa apalagi Perancis. Satunya saya lupa, ada 6 bahasa yang diakui. Ya, yang saya bahas khusus yang berbahasa Inggris. Kenapa khusus yang berbahasa Inggris? Satu, karena saya bisanya itu. Kalau saya membahas khusus yang berbahasa Arab, saya enggak dong. Kalau saya khusus membahas yang bahasa bahasa Jawa, itu enggak diakui sebagai jurnal internasional ya. Jadi yang saya bahas khusus yang berbahasa Inggris ya. Nah, kemudian juga kepentingannya ini akan berkontribusi ya pada production of knowledge. Tentu dalam konteks akademik internasional, kalau yang kita tuju adalah jurnal internasional. Kemudian juga sebagai bargaining position, sebagai bargaining power ya, dari narasi-narasi akademik di internasional, di tingkat internasional. Sehingga narasi-narasi akademik itu tidak hanya diokupasi oleh negara-negara maju. Bapak Ibu adik-adik mahasiswa kalau mencermati ya, 30 atau 20 tahun yang lalu. Kalau kita membaca artikel-artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi tinggi, itu nama-namanya itu spesifik ya. Misalnya siapa? Michael Jackson, ya kan? Martin Luther, ya, cetha cucu jeneng Indonesia. Jarang nama Paijo. Ya, Slamet Sunartono, ya kan? Asep, Ajat Sudrajat, ya. Sri Rumgiarsih ra ono, enggak ada. Ya kan, nama-nama itu nama-nama dari negara-negara maju, ya kan. Tapi kalau Bapak Ibu mencermati akhir-akhir ini ya, nama-nama yang muncul sebagai autor yang laku di jurnal internasional itu enggak lagi kayak tadi Martin Luther, Michael Jackson dan sebagainya. Tapi nama-nama itu spesifik juga, misalnya Lim Ban Pit, Lee Kuan Yew, Lin Jin Juan, nama-nama mana itu? China, ya. Nah, kebetulan teman saya, Prof. Eko itu berkunjung ke Cina, ketemu Menteri Pendidikannya Cina. Teman saya itu tanya, sekarang kok para dosen Cina, para peneliti Cina mampu mempublikasikan jurnal-jurnal internasional bereputasi tinggi. Lalu tanya Pak Eko itu sama Pak Menteri Pendidikan Cina, itu langkah apa ya yang ditempuh oleh pemerintah Cina untuk itu? Lalu Pak Menteri Cina mengatakan, oh ya, kami pemerintah Cina itu punya komitmen yang tinggi. Ya, untuk memajukan publikasi bagi periset bagi para dosen Cina. Caranya bagaimana? Pemerintah Cina itu mengundang ahli-ahli perjurnalan dari negara-negara maju, ya, untuk diundang. Udah, Anda mau minta gaji berapapun, saya kasih. Tugas Anda adalah mengajari para dosen Cina, mengajari para periset Cina untuk bisa menyusun manuskrip publikasi sehingga ketika dipublikasikan itu akan atau disubmit itu akan bisa publish seperti itu. Nah, ternyata betul. Kalau Anda tahu ya, yang namanya penulis Cina, orang Cina, itu bahasa Inggrisnya jelek loh. Lebih bagus bahasa Inggrisnya orang Indonesia. Kalau nggak percaya, silakan Anda misalnya pas bareng di konferensi internasional ya. Coba amati cara ngomong orang Cina, ngomong bahasa Inggrisnya. Oh, lebih bagus kita. Dari sisi pronunciation-nya itu jauh lebih bagus kita orang Indonesia ya. Tapi kenapa kemudian para penulis Cina mampu mempublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi? Wong bahasa Inggris mereka juga nggak bagus-bagus amat. Ternyata tadi kata Pak Menteri Pendidikan Cina itu
pemerintah Cina itu juga mengundang ahli bahasa. Ya, jadi penulis Cina itu menulis itu cukup dalam bahasa ibu mereka, bahasa Cina. Nanti ada tim yang translate ke bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, loh kok bisa? Lawang orang Cina itu jelas, bahasa Cinanya bagus. Dan salah satu jurnal internasional yang diakui bahasa Cina. Kenapa orang Cina nggak mau nulis di jurnal internasional berbahasa Cina? Kenapa mereka menulis di jurnal internasional berbahasa Inggris? Ya karena orang Cina tahu. Yang